Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita bisa bersimulasi untuk kegiatan cooking kita. Bukan memasak ya, kalau kita memasak hari ini mungkin masak malam hari nggih ibu-ibu. Ya, ibu-ibu nyun sewu, untuk Bu Rina bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, cuman kalau Sehat. udah malam tenaganya udah Ya, ya, ya. habis. Pulis bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bu, mata agak Sehat. Oh, Iya. Oke. Bu Rina dan juga Bu Lis, pada kesempatan kali ini kita akan bersimulasi kembali dengan kegiatan kucing kita pada malam hari ini. Di sini saya berperan sebagai pengamat, kemudian untuk Bu Lis berperan sebagai coach ya, Bu Lis. Kemudian untuk Bu Rina berperan sebagai kuci ya. Ya, untuk Bu Rina ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit memberikan pemahaman sedikit tentang pemahaman dari kucing ini bahwa diharapkan dengan kucing ini kita bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada secara nyaman, kita bisa memecahkan masalah secara dengan hati kita masing-masing. Kita berharap untuk itu semua. Oke, panjang lebar di sini saya serahkan sepenuhnya. Monggo kepada Bu Rina dengan Bu Lis sebagai coach dan kunci kita dengan waktu 20 menit dari sekarang. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Dia, waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selamat malam, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Lis. Tadi WA saya ya siang-siang katanya mau mengadakan coaching, kita mencari solusi bersama-sama dan mencari ide gitu nggih Bu Rina nggih. Iya Bu, ini saya butuh teman curhat Bu, jujur saja. Untuk gini, berarti tujuan kita kali ini mau ngadakan coaching itu tujuannya kita mau apa ya Bu? Mau masalah apa nggih? Begini Bu Lis, saya ingin curhat Bu terkait dengan siswa saya yang kelas 10. Itu di suatu kelas kemandirian belajarnya itu kurang Bu. Jadi saya sedih Bu sebagai guru melihat kemandirian siswa saya itu kurang. Karena kemandirian belajar itu penting bagi mereka. Nanti ketika mereka kelas 11, kelas 12, bahkan nanti kuliah, dan bahkan nanti mereka jadi anggota masyarakat, mereka kan membutuhkan sifat mandiri itu, Bu. Oh gitu, nggih. Berarti tujuannya kita mau membuka ide-ide gitu ya untuk agar anak itu mandiri. Terus nanti setelah setelah coaching terakhir ini nanti kita itu tujuan akhir sampai mana, kita sampai batas mana mengadakan coaching ini itu kita itu sampai tujuannya sampai kemana, sampai batas mana Bu Rina itu nanti. Saya ingin mendapat pencerahan Bu terkait ini saya dalam mengatasi kemandirian belajar siswa yang kurang, saya tuh harus apa gitu Bu. Saya masih bingung langkah-langkahnya yang harus saya tempuh, saya lakukan itu seperti apa. Yeah. Berarti pada saat pembelajaran kali ini kesempatan Bu Rina itu dalam melaksanakan pembelajaran itu punya waktu enggak sih? Terus kalau punya waktu pada waktu apa punya kesempatan pernah melaksanakan kegiatan satu event untuk menggugah kemandirian anak? Ada Bu, jadi dengan kondisi yang demikian, saya pun tidak terus menyerah pasrah Bu. Saya mencoba melakukan hal yang saya bisa,
Yaitu misalkan yang pertama saya sudah pernah coba metode pembelajaran flip learning. Itu saya tujuannya untuk melihat kemandirian mereka seperti apa. Nah, di situ saya memberikan instruksi kepada mereka untuk belajar terlebih dahulu materi yang akan dipelajari sebelum bertemu dengan saya, Bu. Nah, setelah saya coba itu, keluarlah beberapa masalah, Bu. Masalahnya itu mereka yang ada anak yang memang mau membaca dulu, jadi kemandiriannya sudah muncul, tapi ada anak yang tidak katakanlah mengabaikan, tidak membaca materinya itu. Kan ketahuan sekali di ketika pagi harinya ketemu dengan saya. Nah, tapi gini Bu, jumlah anak yang mau sudah mandiri katakanlah itu lebih kecil daripada yang belum mandiri gitu, Bu Lis. Makanya saya ini galau. Oh, nggih. Terus peluangnya gini, kemungkinan besar dengan peluang yang kecil, mampukah untuk Bu Rina itu membuat suatu kegiatan dengan peluang kecil tadi ya, yang mandirinya kecil, itu mampukah Bu Rina untuk melaksanakan suatu kegiatan, satu event lagi selain kita punya 5 anak tadi, Bu? Punya ide apa untuk yang punya, biar supaya melebihi dari yang mandiri itu, melebihi dari 5 anak tadi gitu. Oh iya Bu, jadi yang sudah mandiri kan 5 anak, terus kemudian yang belum itu kan 31 anak Bu. Jadi mungkin dari kelima anak itu bisa saya jadikan tutor kali ya Bu ya, untuk ke-30 temannya itu. Mungkin bisa begitu boleh saya bikin tutor sebaya. Oh, Jadi gitu. mungkin mereka bisa menginspirasi temannya dan temannya itu bisa terinspirasi oleh temannya gitu. Nggih. Kayaknya Jadi ya. tutor. Tapi untuk yang kegiatan 5 anak itu, mandirinya 5 anak itu nanti ada apa ya? Susah, kekurangannya enggak sih, hambatan kalau misalkan panjenengan hanya 5 anak itu? Ini kalau berdasarkan prediksi saya itu mungkin saja Bu, dengan adanya tutor sebaya itu anak-anak yang kemandirian belajarnya kurang bisa jadi malah tambah bergantung. Karena di setiap kelompoknya sudah dipastikan ada yang di situ anaknya sudah betul-betul mandiri. Nah, ketakutan saya yaitu tadi Bu, kalau mereka itu ketergantungan dengan temannya, malah jadi nggak mandiri gitu. Gitu ya. Terus Bu Rina punya solusi nggak untuk kedepannya itu? Solusi kalau ketergantungan itu, punya ide solusinya enggak? Apa mungkin mereka saya bimbing dulu Bu, mungkin bisa ini yang kelompok kecil saya berikan pembinaan, jadi supaya mereka memampukan diri untuk jadi tutor. Kan kalau tutor mereka sudah tahu batasan-batasannya, sehingga kalau ada teman yang nyagerke bisa mereka tindak. Terus untuk yang kelompok besar tadi kan 31 siswa itu mungkin saya harus membina juga dalam bentuk diberikan motivasi, seperti diberikan rules-nya nanti kalau berkelompok seperti apa. Tapi kalau 31 anak itu Bu, itu kan cukup besar ya Bu. Kalau saya langsung memberikan pembinaan kok kayaknya itu tidak fokus ya Bu mungkin ya. Apa lebih baiknya saya membagi lagi 31 itu menjadi beberapa kelompok. Sehingga nanti mungkin 5-6 anak gitu saya berikan pembimbingan dulu gitu Bu. Oh, itu strateginya nggih. Jadi mungkin strateginya seperti itu nggih. Mungkin saya bisa seperti itu Bu, Saheninya. Ya, nggih. Terus untuk melakukan melakukan suatu kegiatan itu
itu apakah panjenengan itu nanti bisa berlanjut seterusnya ataukah memang hanya sebatas itu sudah selesai terus selesai gitu atau continue atau bagaimana Bu Rina? Maunya saya begini, Bu, karena mereka itu kan tanggung jawab saya dan sikap mandiri itu kalau saya harapkan menjadi suatu karakter, maka saya pun harus berkesinambungan, Bu, dalam melakukan kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini pun saya belum bisa menjamin apakah itu bisa ketercapaian 100% dari semuanya mereka bisa mandiri. Saya kan belum bisa memprediksi itu, Bu, karena baru akan dicoba ya, Bu, nanti sebagai rencana aksi saya. Nanti saya berusaha untuk mengevaluasi setelah itu terlaksana, saya evaluasi ketercapaiannya bagaimana, berapa siswa yang sudah mencapai kemandirian, seperti kelima temannya tadi. Nah, nanti setelah itu saya ingin coaching lagi dengan Bu Lis. Sebenarnya nanti saya sudah cukup mentok segitu ataukah mau lanjut? Kalau saya pribadi mau lanjut. Jadi nanti kita coaching lagi, kita cari-cari jalan lagi gitu, Bu. Mencari metode yang lain. Oh gitu, nggih. Nggih, Bu Rina. Berarti dalam hal itu karena keterlanjutan nggih berlangsung bar itu ada nggak Bu itu teman sejawat atau apa ya yang bisa berkolaborasi atau Bu Rina akan sendiri atau punya strategi di mana? Biasanya itu saya berkolaborasi dengan teman yang satu MGMP, Bu. Jadi biasanya kita ada kegiatan rutin 1 bulan sekali untuk evaluasi terkait dengan pembelajaran bersama-sama. Cuman karena ini rekan sejawat saya sedang kesibukan yang tinggi juga, Bu, sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Maka awalnya tadi saya mau seorang diri, tetapi beberapa hari yang lalu itu ke sekolahan saya dapat penerjunan mahasiswa PLP, Bu. Jadi mahasiswa PLP ini saya kan dapat 1 mahasiswa yang saya bimbing. Nah, itu saya pengennya dia membantu saya dalam proses ini, terutama nanti di bagian itu, Bu, yang pengelompokan tadi kan dari 31 anak saya kelompok-kelompokkan lagi untuk pembinaan memberikan motivasi. Kan itu butuh waktu yang lama kalau saya sendirian, Bu Lis. Kalau mungkin ada mahasiswa nanti bisa saya ajak saya bersama-sama sehingga nanti prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin gitu, Bu. Kemudian kita sudah dapat Bu Rina juga sudah dapat apa namanya ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya, nggih. Terus setelah mendapatkan ide itu tindak lanjutnya setelah coaching ini apa nggih? Bagaimana tindak lanjutnya dengan setelah coaching? Tindak lanjutnya itu saya akan menjalankan tadi ya, Bu, ya, rencana aksi saya akan saya coba. Tapi sebelumnya kayaknya saya perlu ini menyamakan pemahaman dengan mahasiswa PLP tadi supaya nanti ketika dia itu membantu saya dalam melakukan pembimbingan kelompok itu dia bisa satu visi dengan saya, satu suara, satu komando, sehingga nanti keseragaman anak dalam memahami informasi itu sama gitu, Bu. Terus setelah itu saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kan saya bentuk kelompok-kelompok, Bu. Nah, kelompoknya itu tadi kan ada yang jadi tutor ya, Bu. Nanti di situ saya mengidentifikasi lagi terkait kebutuhan belajar di masing-masing kelompok. Kemudian nanti saya akan menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang saya fokuskan dulu ke diferensiasi konten mungkin, Bu, tidak saya coba ke semuanya. Saya coba ke diferensiasi konten karena minggu depan itu mereka berada di awal konsep pembelajaran. Kalau nanti
nanti saya sampai produk kok kayaknya belum pas dari segi tujuan pembelajarannya, Bu. Terus nanti karena saya hanya dengan mahasiswa PLP itu, mungkin nanti saya bisa melakukan evaluasi bersama, Bu, terkait dengan tercapainya mandiri belajar tadi di siswa-siswa saya sudah seperti apa gitu, Bu. Mungkin mahasiswa PLP ini malah menjadi peluang bagi saya untuk merincikan kemandirian belajar yang sudah terjadi di kelas saya nanti itu seperti apa. Karena nek siswanya itu 36, Bu. Saya hanya punya sepasang mata itu kan kemana-mana mengamati siswa itu kan benar-benar sedikit kesulitan, apalagi mereka sudah unik secara pribadi, secara personalnya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa PLP, mungkin dia bisa membantu saya dalam mengobservasi kemandirian belajar siswa di kelas. Kayak gitu, Bu, nanti saya akan melakukannya. Ini, wah luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti Bu Rina bisa menjalankan dulu, setelah coaching itu nanti tidak lanjutnya itu tadi dilaksanakan, diberi kemudahan sama lancar. Mungkin ada yang ditanyakan oleh Bu Rina? Gini, Bu, saya masih masih bingung sebenarnya. Karena tadi kan dalam konsepnya itu ada satu siswa yang saya jadikan tutor, di mana dia itu lebih mandiri dalam belajar, terus siswa-siswanya tadi kan teman-temannya tidak begitu mandiri belajarnya, belum tampak. Terus kalau saya kategorikan kebutuhan belajarnya, saya takutnya di satu kelompok itu terlalu heterogen, Bu. Sehingga nanti mungkin misalkan diferensiasi konten, mereka nanti akan berbeda-beda mempelajari materinya gitu, Bu. Jadi ngeraketke motivasi, pemberian motivasi internal terkait kemandirian belajar nanti bisa apa enggak ya gitu, Bu. Oh gitu. Gini Bu Rina, misalkan ini saya punya pernah punya pengalaman, mungkin nanti bisa diambil dari pengalaman saya, ya. Misalkan pada saat itu ada kelompok PPL, ya. Nah itu kalau saya itu kelompok PPL itu bisa kita ajak koordinasi dulu, ya. Setelah itu kita koordinasi apa sih tujuan kita, pembelajaran kita nanti seperti apa, ada diferensi konten, ada proses atau produk lah sampai produk gitu. Nah setelah kita beri arahan, kemudian kita pertemukan dengan 5 anak yang mandiri tadi. Itu saya pernah seperti itu, mandiri itu saya pertemukan. Setelah kami pertemukan, kita memberikan semacam itu namanya tim ahli. Saat itu saya namakan tim ahli. Terus kita kasih materi dulu, kita briefing nanti bentuknya seperti apa. Jadi kita ulang itu. Nah, kelima anak itu nanti kita sebar ke kelompok-kelompok. Plus nanti ada bantuan dari PPL. Jadi kita menyamakan persepsi dengan anak maupun dengan teman PPL itu tadi sebagai tutor sebaya. Jadi gitu Bu Rina. Jadi kita memang tadi kan pengalamannya Bu Lis sudah terjadi ya, Bu ya. Ini kan saya sebagai yang akan melaksanakan, saya akan mencoba mengambil pembelajaran dari Bu Lis tadi bahwa saya harus menjalin komunikasi yang seefektif mungkin dengan mahasiswa PLP, Bu, supaya nanti ada keseragaman gitu ya dalam memperlakukan siswa gitu ya, Bu. Dan tadi betul. Terutama dalam membina tim ahli tadi ya, Bu ya. Gitu, Bu Lis. Iya. Saya menjadi cerah ini, Bu. Saya jadi menambah referensi saya, nanti harus memvariasikan rencana aksi saya seperti apa, Bu Lis. Terima kasih sekali. Jadi nanti dibuat kelompok seperti Bu Rina tadi sudah betul, coba dulu ya. Terus setelah itu tim ahli kita kita kolaborasikan dengan PPL dulu, tapi PPL kita briefing dulu ya.
Terus nanti setelah itu yang direncanakan, jadi kita kolaborasikan antara pengalamannya Bu Rina dengan saya, kita jadikan satu. Nonton gitu Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Lis. Terima kasih. Mudah-mudahan coaching kali ini bisa membuka ide-ide sehingga kita bisa melaksanakan atau mengimplementasikan di dunia pendidikan sehingga anak-anak itu bisa menjadi lebih mandiri. Walaupun ada peningkatan dari tadi ya, komitmen kan secara berjalan terus-menerus, nggih. Nah, itu misalkan nanti sampai misalkan dari 5 anak nanti kita sampai 10 anak itu sudah dianggap sudah ada keberhasilan walaupun belum 100%. Nanti kita lanjutkan lagi seperti komitmennya Bu Rina tadi secara kontinu. Ngoten nggih Bu Rina. Oke, Bu. Semoga berhasil dan sukses. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali Bu Rina dan Bu Lis, tepuk tangan untuk panjenengan semua. Gimana Bu Rina, sudah belum ya? Nah, sudah plong Bu, sudah curhat dengan ahlinya. Untuk Bu Lis juga sudah ya Bu ya, sudah plong juga ya Bu Lis ya. Nah, di dalam percakapan coaching panjenengan tadi, dua-duanya sudah bagus sekali, sudah menunjukkan alur tirta, ya. Alur tirta yang memang itu menjadi alur untuk mencapai atau yang lebih mudah dalam melakukan percakapan coaching ini, ya, Ibu-ibu. Di sini saya juga bisa melihat bahwa dari panjenengan semua itu sudah ada kesadaran penuh. Artinya apa? Bu Rina di sini juga sudah jujur, nggih. Jujur dari dalam kira-kira apa atau yang menjadi permasalahan, kemudian sudah melakukan apa, rasa galaunya, kekhawatirannya kalau ini nggak sampai bagaimana, itu sudah diutarakan Bu Rina juga secara jujur sekali. Dan dari Bu Lis juga sama, itu juga sudah melakukan kehadiran penuh, jadi sudah sama-sama jujur dan tanggung jawab. Kemudian untuk Bu Lis dan Bu Rina juga sudah menunjukkan adanya pendengaran yang itu penuh juga. Jadi terbukti di sini tidak ada kekosongan jeda waktu untuk panjenengan semua saling menyaut, saling menyapa dan menunjukkan aura bahwa panjenengan ini memang dalam situasi percakapan coaching ini. Kemudian yang sebagai penambahannya untuk Bu Rina dan juga Bu Lis adalah kompetensi yang ketiga, yaitu adanya pertanyaan yang berbobot, kan gitu. Nah, memang dalam suatu percakapan coaching ini memang kita harus jeli, terutama di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot, kan gitu. Nah, untuk pertanyaan berbobot, kalau saya lihat mulai dari tujuannya tadi sudah bagus sekali untuk Bu Lis ya, yang memberikan pertanyaan kepada Bu Rina. Kemudian identifikasi ini yang saya rasa mungkin masih perlu penambahan lebih khusus lagi untuk identifikasi. Jadi mungkin Bu Lis bisa mencari kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi permasalahan yang paling mendalam. Seperti itu. Kemudian untuk rencana aksinya saya kira sudah terpenuhi juga sampai pada untuk alur yang terakhir yaitu alur tanggung jawab. Cuma ini tadi juga saya melihat ada istilahnya tumpang tindihnya atau adanya tahap yang mungkin bisa dikategorikan itu identifikasi dan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Tetapi sebenarnya itu merupakan suatu alur yang memang harus dilalui dalam proses coaching ini. Saya kira itu refleksi dari saya selaku pengamat, tetapi luar biasa panjenengan semua dan ini membawa pembelajaran saya juga, sama-sama belajar tentang permasalahan yang ada dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kita lanjutkan untuk kegiatan coaching yang minggu depan. Kurang lebihnya saya selaku pengamat mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Dina.
Assalamualaikum warahmatullahi, ibu-ibu yang cantik, yang super, yang bahagia. Gimana nih kabarnya Bu? Ya dulu. Oh ya. Sehat Bu, tulis. Alhamdulillah sehat sekali. Nggih. Saya sehat Bu, cuman ini ngantuk. Ya nanti habis ini mak biar ya. Pagi apa namanya malam ini kita akan mencoba mengadakan coaching ya, di mana saya sebagai pengamatnya dan untuk coachnya nanti Bu Rina nggih, untuk coachingnya Bu Dia. Sebelum kita mengadakan coaching kali ini, terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan untuk Bu Rina nggih sebagai coachnya. Nanti kita itu dalam coaching ini mestinya ada penilaian-penilaian dari pengamatan saya sebagai pengamat. Nah, ini nanti yang kita nilai apa aja nggih Bu Rina? Yang bisa kita nilai. Mungkin nanti yang dinilai itu terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian komunikasi yang memberdayakan, Bu. Oh, nggih. Nanti untuk kehadiran penuh berarti Bu Rina nanti bisa sepenuhnya mendengarkan atau merespon Bu Dia sebagai coaching nggih. Terus untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot, ini nanti ada apa namanya? Kemampuan dari Bu Rina yang bisa dikembangkan pada saat coaching ini nanti. Nanti saya ingin mengembangkan kemampuan ini Bu, pertanyaan berbobot. Halo, Bu Rina. Kompetensi saya terkait dengan memberi bobot kepada coaching. Oh, oke. Bu Rina ini tadi hilang sinyalnya, coba bisa diulang lagi, Bu. Tadi sempat hilang. Oke. Gini ya, nanti kita kan mau Bu Rina pada saat penilaian nanti mengajukan pertanyaan berbobot, nggih. Nah, nanti kompetensi atau kemampuan Bu Rina apa sih yang akan disampaikan, yang akan dikembangkan pada saat kita coaching nanti? Saya ingin mengembangkan ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, karena kemarin kalau pas belajar di forum eksplorasi konsep, saya kurang ini Bu, sama di ruang kolaborasi kurang jam terbang ya Bu, katakanlah untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, seperti itu Bu Lis. Oke, kemudian untuk yang paling spesifik yang ingin kita observasi, kita amati atau kita telaah itu kemampuan kekuatan yang mana lagi Bu, selain tadi dari kemampuan berbobot tadi? Mungkin ini Bu, mendengarkan aktif dari keluhannya coaching, curhatannya coaching Bu. Oh gitu, yeah. Kemudian selain indikatornya ya, berarti nanti yang saya amati indikatornya itu berarti Bu Rina apa ya Bu? Mendengarkan coaching, kemudian apalagi Bu? Memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu, dua itu berarti ya. Mendengarkan pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini nanti kira-kira berapa berbobotnya Bu? Pertanyaannya. Gimana Bu? Agak jaringannya kurang bagus ini. Oke. Untuk memberikan pertanyaan berbobot, ini nanti indikatornya itu Bu Rina itu menanyakan berapa pertanyaan kira-kira. Selalu bertanya pertanyaan berbobot ataukah hanya 4 atau 5 kali atau bagaimana Bu? Mungkin sekitar 4-5 kali itu Bu, melihat nanti responnya dari coaching seperti apa. Oh gitu. Gitu ya. Maka ini sudah saya catat tadi apa yang dikembangkan dari Bu Rina, kemudian apa saja nanti yang akan dilakukan pada saat coachingnya. Monggo Bu Rina bisa dilanjutkan melaksanakan coaching dengan Bu Dia. Monggo. Terima kasih Bu Lis atas kesempatannya. Sekarang Bu Dia akan praktek coaching nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah malam Selamat malam hari ini. juga. Gimana, Iya, Dek gimana, Bu? Rina? Gimana, Dek Rina? Malam ini kok saya terpesona dengan Bu Diah, penampilannya luar biasa. Ini mau kemana Bu ini atau dari mana tadi? Oh, enggak, memang sengaja akan di coaching Bu Rina ini ya. Jadi Iya. jadi coaching hari ini dimulai dengan hal yang positif ya Bu, dengan Iya. berpenampilan rapi pada saat coaching. Terima Iya. kasih Bu Diah. Nah Bu Diah, malam hari ini kan kita akan coaching sebentar nih. Iya. Kira-kira ada nggak sesuatu yang di benaknya Bu Diah yang sedang dipikirkan, ataukah ada permasalahan hari ini yang ingin dicurhatkan kepada saya Bu? Iya, Dek. Jujur saja saya tadi pulang dari sekolah. Pulang dari ngajar sekolah agak sedikit galau. Saya galau. Saya mengatakan saya galau. Kenapa kok saya galau? Saya itu ngajar tadi jam terakhir itu di kelas 10E11. Itu jam terakhir saya ngajar di sana tadi. Nah, kenapa saya galau? Karena saya melihat kelas tersebut tidak taat aturan, tidak patuh pada aturan, yaitu salah satunya tertib atau tertib di dalam membuang sampah. Nah, itu yang membuat saya itu tadi agak gelau juga, agak kecewa juga. Kelas yang lain bersih, rapi, kelas yang saya singgahi yang terakhir ini kelasnya sudah kotor, kemudian sampah di mana-mana. Saya buka di loker juga tadi, loker anak-anak yang meja itu juga aduh, makanan juga ditaruh di sana. Jorok sekali itu, Dek. Saya sampai ya Allah, itu bagaimana cara saya usaha saya supaya anak-anak ini menjadi anak yang tertib, bersih, karena saya tahu pasti bahwa tempat belajar itu adalah tempat yang bersih dan nyaman seperti itu, Bu Rina. Ya. Oh, begitu ya Bu Diah. Jadi yang menjadi unek-uneknya Bu Diah hari ini itu bahwa anak-anak di kelas XE11 itu tidak tertib dalam membuang sampah ya Bu. Iya. Dan itu membuat gundah gulana Bu Diah sebagai pengajarnya. Iya. Gimana caranya supaya muncul suatu kesadaran dari mereka terkait tertib membuang sampah ya Bu. Iya, betul. Iya, kalau begitu coaching untuk malam hari ini tujuan dari Bu Diah ingin apa nanti sepertinya? Ya. Tujuan yang diharapkan. Iya. Ya. Tujuan saya itu agar anak kelas E10, saya ulangi E11, 10E11 itu anak yang ramah pada lingkungan, anak yang tertib di dalam membuang sampah, karena mereka harus berpedoman bahwa kebersihan itu merupakan bagian dari iman dan kebersihan itu akan membuat pembelajaran akan nyaman. Tujuan saya sebenarnya itu, Dek, gitu. Oke Bu, jadi melalui kegiatan coaching ini yang ingin dicapai Bu Diah adalah nanti supaya memperoleh caranya gimana supaya mereka menjadi anak yang ramah lingkungan, tertib dalam membuang sampah ya Bu ya. Betul. Terkait dengan hal itu tadi Bu, tadi Ibu menjumpai kejadian itu di jam terakhir ya Bu ya. Iya. Nah, ketika di sana reaksi yang Ibu lakukan kepada mereka seperti apa Bu? Ya, untuk reaksi mereka itu memang kalau saya melihat dari 36, saya ulangi, 37 siswa di kelas tersebut, itu bisa saya katakan dari kebersihan mereka mulai dari diri ya, saya lihat dari loker dan selebihnya itu mungkin hanya 5% anak yang bersih diri itu, Dek. Sehingga hampir semua saya lihat lokernya itu kotor semua. Jadi lokernya itu ada tempat untuk menimbun sampah mereka, sampah jajan-jajan mereka itu. Itu yang saya sayangkan sekali itu untuk anak-anak itu.
Nah, seperti itu. Jadi tadi itu fenomena dari sana itu berarti cukup besar ya Bu ya, Iya, anak-anak yang tidak tertib dalam membuang sampah, iya, iya, katakanlah tadi, tetapi ada anak yang 5% itu dia sudah membudayakan tertib sampah ya Bu, iya, tapi betul. memang yang lainnya itu belum. Nah, Iya, betul. tadi dikala itu yang Bu Diah lakukan apa di kelas melihat fenomena seperti Iya. itu Bu tadi? Saya tadi sempat gini, Bu Rina. 5 anak tadi yang saya rasa itu tertib, itu saya suruh membantu saya untuk apa itu meneliti melihat loker dari teman-temannya. Itu yang pertama tadi yang saya lakukan itu. Terus saya tadi juga mengajak anak-anak untuk melihat sekelilingnya, terutama yang di dalam kelas dulu tadi saya lihat. Coba kalau situasi kotor semacam ini, apa yang kamu rasakan? Jadi saya mengajak anak-anak untuk berpikir, mengajak anak-anak untuk apa tadi ya, untuk relaksasi sambil memikirkan kira-kira keadaannya bagaimana, apa yang mereka pikirkan jika kondisi apa itu sekelilingnya itu kotor seperti itu. Itu yang saya lakukan tadi. Iya. Iya. Jadi tadi itu berarti kan Ibu sudah melakukan beberapa langkah ya Bu ya untuk Ya. mengatasi fenomena tersebut Ya. seperti tadi menggerakkan kelima anak tadi Ya. untuk membantu Ibu dalam menangani sampah yang ada di loker-loker. Kemudian untuk temannya yang lain tadi sudah dipancing ya Bu bernalar kritisnya supaya mereka itu introspeksi diri ya Bu ya. Iya, iya. Kalau misalkan lingkungannya kotor itu nanti mereka enak enggak belajarnya seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Iya, Nah, seperti itu. dengan tadi yang Ibu sudah lakukan, kira-kira respon anak yang tadi kan 37 ya Bu. Iya. 5 yang sudah tertib berarti sisanya 32. Iya. Nah, dari ke-32 anak tadi itu ketika Bu Diah sudah Suka galau di sini. Gimana caranya membangkitkan kesadaran dari dalam diri tentang hidup bersih itu tadi. Itu yang saya masih bingung di sini. Gitu, jadi kan tadi berdasarkan keterangan dari Ibu bahwa ada anak-anak yang masih apatis ya Bu ya, maksudnya motivasi internalnya belum muncul terkait dengan tertib sampah. Nah begini Bu Diah, ada nggak cara lain yang mungkin Bu Diah bisa lakukan ketika Bu Diah di sekolah posisinya di situ tadi sebagai guru ya? Iya, iya. Bu Diah bertugaskah lain selain menjadi guru? Oh iya, ya Bu Rina memang betul. Saya tadi mengajar pada saat saya sebagai seorang guru. Tadi jam terakhir memang ngajar di situ. Tetapi di sini juga sebenarnya sebagai tugas tambahan dari saya, di sini adalah juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, saya sebenarnya ada ide juga gagasan dari saya, nanti mohon saran dan masukan dari Bu Rina khususnya tentang pengelolaan sampah sebagai wahana untuk anak-anak untuk lebih peduli dengan lingkungan, anak tersebut tahu bahwa lingkungan sehat ya, lingkungan bersih itu bisa membuat mereka belajar nyaman dengan cara pemanfaatan sampah. Jadi saya ini mempunyai suatu gagasan untuk mulai dari membentuk duta sampah. Nah, duta sampah ini nanti rencana saya berperan untuk dalam hal pemberian pendekatan kepada teman-temannya satu kelas nanti tentang budaya hidup bersih
apa itu bisa memanfaatkan sampah sesuai dengan jenisnya seperti itu. Itu yang akan rencana yang akan saya lakukan, Bu Rina. Iya, itu rencana yang sangat luar biasa, Bu. Jadi tadi Bu Diah itu sudah menjalankan peran sebagai guru di kelas ketika melihat fenomena seperti itu. Itu tadi langkah-langkahnya sudah luar biasa, Bu. Tadi kan sudah ada siswa yang termotivasi ya, Bu ya. Namun memang ada betul. siswa yang apatis. Ya, Nah, dengan potensi yang dimiliki oleh Bu Diah tadi, Bu Diah kan menjadi wakil kepala bidang kesiswaan ya, Bu ya. Jadi betul. di sini Ibu memiliki power yang lebih untuk lebih memperlakukan mereka, ya Bu ya. Tadi dengan Ibu memiliki rencana bahwa nanti akan ada pengolahan sampah sebagai suatu bentuk untuk memotivasi mereka, ya Bu ya. Kemudian ada juga tadi akan ada duta sampah. Untuk mereka bisa setiap duta sampah itu tadi untuk itu dipilihkah per kelas ataukah nanti ada satu gitu Bu per jenjang ataukah satu per sekolahan? Untuk duta sampah ini mulai dari perwakilan kelas, kemudian perwakilan kelas itu menjadikan piloting, menjadikan dijadikan contoh nanti karena dia dinobatkan sebagai duta sampah di tiap kelasnya untuk lingkup yang lebih kecil dulu. Nah, rencana kami dengan pengelolaan sampah itu kami beri nama dengan sistem pengkomposan. Nanti rencana kami melakukan itu, Bu Rina. Oke. Ibu, ini tadi kan berarti duta sampahnya dikompetisikan ya Bu, sehingga muncul motivasi dalam diri anak. Kemudian nanti kegiatan tadi semuanya itu nanti berjudul atau berakar pada kegiatan pengomposan ya Bu. Iya betul. Iya. Nah kira-kira nih cara yang sudah Ibu susun rencanakan tadi itu ketika akan dilakukan, Ibu bisa membayangkan ya Bu nanti ketercapaiannya. Pasti ini suatu program yang luar biasa yang akan dilakukan Ibu. Kira-kira nanti ketika melaksanakan, adakah Bu hambatan yang bisa diprediksikan oleh Bu Diah? Ya, oke. Hambatan dalam suatu program ada, jelas ada. Nah, kalau saya lihat mulai dari cara solusi saya tadi untuk memecahkan masalah, salah satu di antaranya masalah umumnya di sini untuk kelas tersebut. Cuma memang saya garis bawahi dulu untuk Bu Rina, memang dari sekian kelas 10 itu tadi saya melihat, saya mengajar hanya kelas itu dulu. Jadi tujuan saya sebenarnya hanya menggerakkan kelas E11 tadi, 10E11 tadi untuk apa itu anaknya supaya lebih peduli pada lingkungan kan semacam itu. Nah, langkah saya diantaranya tadi membentuk atau menunjuk atau dimusyawarahkan dalam satu kelas untuk dibentuk yang namanya duta sampah. Jadi duta sampah itu merupakan pilihan dari kelasnya, Dik. Pilihan dari kelasnya yang diangkat sebagai duta sampah. Nah, nanti duta sampah itu akan dikompetisikan dengan kelas-kelas yang lain seperti itu. Jadi mulai dari kelas itu sendiri di dalam pembentukan duta sampah. Nah, duta sampah di sini rencana saya itu bisa berkoordinasi dengan temannya satu kelas itu untuk pengelolaan sampah. Ada yang sampah untuk pengkomposan sebagai program unggulan dari sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sampah itu sendiri, karena duta sampah nanti yang ahlinya sampah dia akan menjelaskan atau melakukan pendekatan dengan anak-anak dengan peserta didiknya atau dengan dengan temannya yang satu Jawa tadi. Dia mengajak temannya, oh ini loh yang namanya sampah organik, oh ini yang sama sampah non-organik itu bagaimana, pemanfaatannya bagaimana, sampai pada tahap pengkomposannya bagaimana, daur ulangnya bagaimana. Nah itu nanti duta sampah yang memang
akan dinobatkan nanti untuk kompetisi di tingkat sekolah. Seperti itu, Bu Rina. Oke, berarti serangkaian rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi, kira-kira nih Ibu sanggup dilakukan sendiri ataukah nanti Ibu membutuhkan rekan atau bahkan nanti Ibu menyusun tim atau seperti apa Bu nanti gambaran pelaksanaannya? Ya, oke, saya menambahkan sedikit Bu Rina kaitannya dengan hambatan tadi sebenarnya yang merupakan kegalauan saya karena sudah mempunyai usaha itu. Hambatan saya tadi yang saya prediksi yang akan muncul adalah pembiasaan mereka. Jadi artinya bagaimana? Jadi hambatan saya di sini 1 hari 2 hari mungkin temannya satu kelas itu sadar kan gitu. Nah, kekhawatiran saya, hambatan saya manakala itu berlangsung lama. Padahal yang namanya sampah setiap hari ada. Ini berkesinambungan. Nah, ini yang menjadi kegalauan saya. Sehingga bisa saya berharap bahwa kesadaran membuang sampah ini peduli lingkungan ini berasal dari dalam diri, dari hatinya, sehingga meskipun tidak dilombakan, meskipun itu sekolah tidak baru menggembar-gemburkan, mereka sadar dengan sendirinya bahwa sampah itu benar-benar harus mereka istilahnya harus peduli sampah, bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan atau kemudian kita pilah-pilah dan seterusnya seperti itu. Oke. Ya. Baik Ibu, jadi tujuan dari rencana aksinya Bu Diah itu sampai kepada memberikan motivasi internal kepada mereka ya Bu ya, terutama di kelas XE 11 ya Bu ya, tadi. Betul sekali. Ibu, betul sekali. Ini kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam rangka mensukseskan kegiatan ini siapa aja Bu? Adakah yang Ibu ini susun untuk tim ataukah menunjuk siapa gitu Bu? Ya, sekali lagi karena kasus sampah ini sebenarnya adalah kasus umum, saya nggak mungkin berjalan sendiri, saya tetap minta berkolaborasi, minta bantuan kepada semua pihak, bahkan semua warga sekolah pada umumnya. Nah, langkah yang kami lakukan satu tadi dengan pembentukan duta sampah, berarti saya melibatkan perwakilan kelas nanti, kemudian saya juga bekerja sama dengan wali kelasnya dari masing-masing kelas. Kemudian kami berikutnya akan membentuk tim sampah, tim duta sampah yang di sini kita beri nama dengan tim pengkomposan nanti kaitannya dengan pengkomposan atau pemanfaatan dari sampah itu sendiri. Nah, tim pengkomposan itu mulai dari tim kesiswaan itu dalam skala umum, kemudian penanggung jawab jelas Bapak Kepala Sekolah dan juga ada Bapak Ibu Guru dan juga warga sekolah termasuk para OB. Jadi melibatkan semua pihak di sini. Seperti itu, Bu Rina. Oke Bu, jadi kegiatan ini itu sangat kolaboratif sekali ya Bu ya, dengan melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari struktur yang tertinggi kepala sekolah sampai dengan ke warga sekolah yang lain. Nah, menarik sekali ini Bu, semoga terlaksana ya Bu Diah ya. Nah, begini Bu Diah, dalam melakukan suatu kegiatan, Bu Diah kan pasti karena yang menggagas ini pasti kan ada suatu tanggung jawab yang Ibu ambil. Khususnya tadi kan sasarannya di kelas XE 11 Bu. Tanggung jawab seperti apa yang Ibu ambil dalam kegiatan ini Bu? Ya, untuk tanggung jawab yang jelas dimulai dari diri saya sendiri dulu, Bude. Saya harus komitmen. Komitmen dalam arti di sini apa? Saya harus tidak segan-segan, tidak jenuh, tidak bosan untuk selalu mengingatkan peserta didik, semua warga sekolah tentang hidup sehat. Salah satunya peduli dengan lingkungan. Sehingga saya harus berkomitmen pada diri saya sendiri, saya harus bisa menjadikan contoh, teladan bagi sekeliling saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mempunyai suatu komitmen di sini, saya harus bisa menyadarkan peserta didik saya termasuk juga warga sekolah untuk bisa dijadikan contoh juga, teladan juga dengan orang di sekelilingnya.
Itu komitmen saya, Dek. Terima kasih. Baik, komitmennya sangat luar biasa, Bu. Jadi saya secara pribadi langsung terinspirasi nih, Bu. Tetapi Bu, tadi kan tujuannya pada kelas XE11 ya, Bu ya. Kan walaupun kegiatannya tadi skala besar, tapi memang tujuannya itu juga salah satunya mentreatment kelas XE11 ya, Bu ya. Terus gimana, Bu, cara Ibu untuk melihat atau memantau ketercapaian dari keberhasilan, kan tujuannya kita akan ke situ ya, Bu ya. Memantau keberhasilan atau ketercapaian terkait dengan tertib atau sadar sampahnya dari siswa-siswa XE11, Bu. Gimana, Bu? Nah, tujuan utama saya tadi berkaitan dengan kelas itu tadi, yaitu kelas 10E11 tadi, bahwa di situ tujuan saya supaya anak-anak tersebut semuanya itu sadar dan peduli dengan lingkungan. Nah, dengan saya tunjuk sebagai atau ditunjuk kelas sebagai duta sampah, minimal satu anak nanti bisa mengembang ke jaringan-jaringan yang lain dalam satu kelas itu untuk bisa dijadikan contoh atau teladan. Itu. Kemudian dengan cara berkompetisi ini tadi minimal menggugah hati mereka, membiasakan diri pada mereka untuk hidup bersih. Karena di sini yang namanya duta sampah itu proses pemilihannya itu tidak hanya sehari 2 hari. Jadi ini ada prosesnya. Nah, termasuk proses ini memancing mereka untuk pembiasaan untuk hidup bersih. Gitu, untuk hidup bersih. Termasuk kalau saya ambil ini saya curi cara ini sama dengan dulu waktu kita biar kelas itu bersih diadakan lomba kelas. Nah, sama dengan itu sebenarnya. Cuma kalau ini adalah kebersihan kan gitu. Kebersihan yang fokus pada sampah kan gitu. Nah, supaya ini menjadikan suatu pembiasaan bagi mereka. Kan gitu. Itu tujuan saya sebenarnya di kelas tersebut. Jadi memang tidak bisa serta-merta langsung di justice atau langsung anak itu akan sulit. Enggak, saya tetap akan berusaha membangkitkan kebiasaan mereka bahwa hidup bersih itu memang benar-benar bermanfaat bagi dia, khususnya di dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu Lina. Baik, Bu. Menarik sekali ya, Bu Diah, ya, terkait dengan bagaimana tadi prosesnya kita Ibu akan mentreatment kelas XE11. Nah, Bu, ini terkait dengan waktu ya, Bu ya. Kira-kira kapan Bu Diah akan melaksanakan program itu? Ya, untuk program ini insya Allah akan saya laksanakan setepatnya. Dalam minggu ini sudah saya rancang program ini, pembentukan duta sampah ini. Kemudian ini mungkin bisa bertahan sampai akhir semester untuk bisa dijadikan suatu patokan seperberapa keberhasilan program saya ini. Seperti itu. Oke, Bu. Saya sangat terinspirasi sekali, ternyata tadi Ibu Diah itu galau tapi sebenarnya pemikirannya sudah ini ya, Bu ya, sudah ini rencana-rencana, tapi mungkin ini dengan coaching mungkin ada hikmah yang bisa diambil ya. Gimana Bu Diah setelah melaksanakan coaching ini, apa yang dirasakan oleh Bu Diah? Plong, Dek. Ya, agak ya jelas plong juga karena kegalauan saya tadi siang yang saya bawa sampai di rumah ini sudah saya curhatkan kepada Bu Lina. Di sini setidaknya di sini akan memberikan pencerahan pada saya bahwa sampah itu sebenarnya bukan permasalahan kelas itu saja, tetapi juga untuk kita semua, sehingga itu menyadari bahwa itu memang kepentingan untuk kita semua kan gitu, sehingga kita juga harus bisa memberikan contoh gitu. Itu yang menggugah saya. Jadi plong, alhamdulillah plong ini Bu Lina. Iya. Alhamdulillah ya, Bu ya, kalau Bu Diah udah plong, terus tadi secara otomatis Bu Diah sudah memiliki rencana-rencana aksi yang akan dilakukan dengan potensinya Bu Diah tadi menambah kekuatan ya, Bu ya. Kalau di kelas mungkin sebagai guru kelas bisa mengingatkan, membelajaran. Nah, karena Ibu di sini punya potensi sebagai wakil kepala bidang kesiswaan, tadi Ibu juga sudah merancang sedemikian rigid program. Nah, saya doakan semoga terlaksana minggu depan. Itu kan pelaksanaan ya, Bu ya. Ibu tadi sudah menjelaskan demikian. Saya harapkan nanti minggu depannya lagi setelah pelaksanaan kita akan coaching lagi ya, Bu Diah, untuk
Ya, siap cerita Bu Rina. lagi terkait gimana nih keterlaksanaannya Ya, dan siap Bu Rina. gimana Ya, siap. Proses anak XE11 ini belajar dalam menumbuhkan motivasi internal. Siap Bu Rina. Iya, siap. Sekian dulu Bu Diah, ini Iya. coaching kita sudah selesai. Nanti kita ketemu di 2 minggu lagi berarti ya Bu ya. Iya. Sekian dulu Bu Diah, salam semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah sama Bu Rina yang sudah melakukan coaching dan ini realita ya Bu ya. Betul-betul realita. Gini, untuk dari catatan-catatan saya selama pelaksanaan coaching ini ada sudah luar biasa. Ibu-ibu ini luar biasa, betul-betul tanpa skenario, tanpa bisa langsung next. Iya. Jadi Bu Rina juga sudah bisa memberikan semacam apa ya? Pertanyaan berbobot pun sudah termunculkan. Kemudian Bu Rina juga mendengarkan aktif. Tidak ada apa ya? Dan Bu Diah juga sudah menerima solusi atau beberapa solusi-solusi dari Bu Rina tadi sebagai coach. Dan di sini Bu Rina juga sudah bebas dari judgement ya, artinya langsung ngepal kanut. Ternyata dengan menghindari Bu Diah, kemampuan kekuatan Bu Diah itu ternyata yang tersembunyi sudah bisa dijadikan ide sebagai solusi. Kemudian juga bisa sudah mengasumsikan seandainya hambatannya seperti apa itu juga sudah muncul. Terus Bu Rina juga bisa menangkap ya secara emosional dari dari raut wajahnya Bu Diah tadi, dari terakhirnya itu berarti untuk Bu Diah sudah bisa terbuka kayaknya dari raut wajahnya Bu Diah itu sudah semakin plong dengan pertanyaan tadi ya Bu Diah nggih. Kemudian yang kedua, yang berikutnya dari Bu Rina tadi hebat sekali sudah mengajukan pertanyaan terbuka dari statement atau kata-kata yang sudah dilontarkan dari Bu Diah tadi. Jadi tidak mengandung kata kunci saja, tidak memberikan solusi-solusi dengan kata kunci, tapi memberikan pertanyaan terbuka dari yang sudah disampaikan oleh Bu Diah. Kemudian cuman di sini untuk yang Bu Diah tadi sebagai coachnya ya, ini sudah luar biasa, sudah connect kolaborasi dengan Bu Rina. Pada saat itu tadi Bu Rina sudah memberikan solusi ya, kepada Bu Diah. Cuma tidak ada solusi asli nyata yang dimiliki oleh Bu Rina. Mungkin tadi Bu Diah juga belum melontarkan juga gimana sih pertanyaan yang bisa aksi nyata yang pernah dijalankan oleh sebagai Bu Rina sebagai coachnya. Gitu nggih. Jadi Bu Rina sudah memberikan solusi, cuman untuk aksi nyatanya yang sudah dimiliki Bu Rina belum juga. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan, selalu mengajukan pertanyaan luar biasa itu Bu Rina. Jadi tidak kaku, jadi langsung jalan mengalir gitu. Hebat untuk ibu-ibu berdua. Demikian coaching kali ini. Semoga kita juga bisa saling memberikan ide, saran, sehingga untuk perbaikan diri kita maupun untuk anak didik juga. Oke. Sekian. Mungkin ada pertanyaan atau ini untuk yang Bu Rina gitu. Tadi yang kita sampaikan pada saat itu kan dia ada indikator itu mengungkapkan beberapa pertanyaan yaitu 4 sampai 5. Kemudian mendengarkan aktif dengan sebagai coach itu kira-kira indikator yang sudah disampaikan tadi pada saat kita kira-kira sudah tercatat ya Bu. Oke, Bu Lis, terima kasih yang sudah melakukan observasi kegiatan coaching ini dengan sangat
baik, Bu Lis, sehingga tadi apa yang saya lakukan dengan Bu Dia betul-betul teramati oleh Bu Lis. Jadi untuk ketercapaian terkait indikator yang disepakati di pra-observasi tadi sudah tercapai, Bu. Jadi tadi selama melakukan interaksi dengan Bu Dia dalam sesi coaching, saya bisa melontarkan 4-5 pertanyaan dan bahkan lebih. Karena tadi memang sangat menarik sekali, Bu, permasalahannya terkait sampah ya, Bu ya. Jadi ini saya merasa lega karena saya sudah bisa untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga sudah merasa lega, saya bisa mendengarkan secara aktif dari keluhan dan permasalahannya Koci Budiah tadi, Bu. Oh, gitu, nggih. Terus dari sekian karena sudah merasa sudah oke, berbobot masuk, yang ingin dikembangkan Bu Rina sebagai coach itu yang mau dilanjutkan lagi sebagai coach itu apa nih Bu Rina? Mungkin nanti saya akan melatih kompetensi yang keempat, Bu, yaitu komunikasi yang memberdayakan, Bu. Seperti itu. Ya, kita banyak berlatih, jam terbangnya harus tinggi. Ya. Untuk Bu Dia sebagai coach, gimana perasaannya Bu Dia? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat suatu permasalahan itu memang pada hakikatnya nggak bisa diselesaikan sendiri, Bu. Kalau saya sih percaya itu bahwa memang kita membutuhkan kolaborasi dengan orang lain itu memang kita harus, Bu. Jadi apalagi untuk memecahkan suatu masalah kaitannya dengan siswa sekali lagi nonsen kalau kita menyelesaikan sendiri saya kira tidak bisa kan gitu. Nah, memang di dalam kalau saya jujur untuk pembelajaran dengan sistem apa itu coaching ini saya katakan sebenarnya sangat bermanfaat itu. Cuma sekarang untuk melatih guru jujur itu bagaimana kan gitu. Jadi itu susah untuk saat sekarang ini kan susah. Dikira kalau kita curhat itu dikira kita bodoh, nggak bisa kan itu kadang kan orang yang selalu menjustis itu ya. Makanya dengan kita belajar benar-benar belajar kucing ini, ya, saya mengatakan anak saya, mama kok belajar kucing ya. Kita belajar kucing ini memang jujur seneng gitu. Memang kenyataannya harus seperti itu. Kita fair bahwa kita nggak bisa menyelesaikan segala sesuatu sendiri itu nggak bisa kan gitu. Apalagi menyangkut dengan lembaga seperti itu. Jadi ini tetap saya bermanfaat. Meskipun ini tarafnya latihan, kita berlatih hanya untuk bukan hanya untuk, tapi ini memang latihan ini memang benar-benar membawa pengalaman kita tersendiri dalam kegiatan coaching ini, Bu. Seperti itu, Bu. Luar biasa, hebat-hebat. Terima kasih ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa. Semoga kegiatan coaching ini sangat bermanfaat untuk kita. Nah, kita akhiri kegiatan coaching kali ini yang sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diah Lisayanti dan Bu Listiawati. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Diah? Alhamdulillah sehat sekali saya. Rina sehat sekali, semangat pagi, tetap semangat ya. Gitu. Dengan Bu Lis, gimana Bu Lis kabarnya pagi ini Bu Lis? Alhamdulillah ceria-ceria Bu. Ini tadi habis ketemu anak, senang banget ini pas pelajaran nih ya. Saya senang sekali mendengar kabar dari Bu Diah dan Bu Lis, sehat semua ya, semangat semua. Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching kembali. Nah, di sini saya perannya sebagai pengamat atau observer, nanti kemudian sebagai coachnya itu Bu Dia, kemudian sebagai coach itunya Bu Listiawati ya. Nah, mohon izin saya menyampaikan rules untuk kegiatan coaching pagi kali ini. Nah, nanti kegiatan coaching akan dilakukan selama 20 menit, Bu, untuk kegiatan coaching inti. Nah, ditambah 5 menit itu
coaching atau nanti ada supervisi dari saya, dan kemudian 5 menit di akhir ada pasca supervisi atau pasca observasi dari saya. Jadi total waktu 30 menit ya Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui Bu, bahwa untuk kompetensi inti dari coaching kan ada 4. Yang pertama kehadiran penuh atau coaching presence. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, bahwa nanti coach itu harus menyimak betul-betul permasalahan yang dikeluhkan oleh coachee, karena coachee di sini nanti ditempatkan sebagai sumber utama informasi. Lalu untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika pertanyaan yang berbobot sudah diajukan, maka nanti diharapkan tercapai kompetensi inti yang keempat, yaitu komunikasi yang memberdayakan. Diharapkan nanti coach dapat bercakap-cakap nanti sehingga keluarlah potensi yang ada dalam diri coachee, sehingga nanti coachee-nya pun bisa membuat rencana aksi dalam penyelesaiannya. Nah, begini nanti kan yang sebagai coach itu Bu Diah nggih. Bu Diah, dalam kegiatan coaching kali ini dari keempat kompetensi inti tadi, Bu Diah ingin mengembangkan kompetensi inti yang mana, Bu? Ya, sebenarnya target itu kan 3 ya untuk setiap coaching ini, tapi kalau memang harapannya 4, karena kalau sudah melaksanakan 3 itu berarti sudah melaksanakan yang keempat tadi ya. Oke. Seperti itu. Nah, untuk sasaran saya untuk untuk coaching hari ini adalah yang pertanyaan yang berbobot. Itu target saya. Ya, jadi untuk pertanyaan berbobot nanti saya mungkin bisa mengajukan sampai 5 sampai 6 lah. Mungkin nanti sambil kita lihat bagaimana di lapangannya atau coaching saya dengan Bu Lis. Nanti minimal saya mengatakan 4 sampai 5 lah untuk pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu Diah nanti sebagai coach ingin mengembangkan kemampuan inti pada mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, dengan target atau indikator ketercapaiannya nanti bisa bertanya kepada coachee, ke Bu Lis, yaitu sebanyak 4 sampai 5 pertanyaan ya Bu Diah ya. Iya. Nah, kemudian Ibu, dalam rangka kegiatan coaching ini nanti Ibu Diah akan spesifik dalam kompetensi inti yang mana yang ingin saya observasi, Bu? Ya, kalau saya monggo nanti Bu Rina bisa melihat keempat-empatnya itu sudah muncul atau belum dalam percakapan coaching kita hari ini dengan Bu Lis. Monggo nanti kita saling mengevaluasi. Cuma target saya sebenarnya kan pertanyaan berbobot, tetapi tidak menutup kemungkinan tetap keempat-empatnya monggo nanti bisa dilihat Bu Rina. Kira-kira keunggulannya atau bukan keunggulan, artinya kira-kira kelemahannya di mana dari keempat itu. Sehingga target saya di sini ya 4 dari kompetensi inti itu sudah tersampaikan semua. Oke, baik Bu Diah, nanti saya selaku observer akan berusaha mencatat semua kegiatan kompetensi inti yang ingin dikembangkan dengan fokus intinya itu pada mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, sebelum kegiatan coaching dimulai, saya harapkan Bu Lis selaku coachee dan Bu Diah selaku coach dapat hadir penuh dalam kegiatan coaching ini, sehingga nanti akan mendapatkan kebermanfaatan yang lebih bermakna ya Bu. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Diah selaku coach untuk melanjutkan kegiatan coaching. Monggo Bu Diah. Ya, terima kasih Bu Rina selaku pengantar dari kami yang memberikan motivasi kepada kami berdua dalam kegiatan coaching kita hari ini. Bu Lis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bu Lis keadaannya hari ini, sehat nggih? Alhamdulillah ini sehat saya dan bahagia sekali
bisa apa namanya bertemu dengan Budia ini. Iya, bisa ketemu, alhamdulillah sekali ya. Meskipun lewat udara daring semacam ini ternyata sudah memberikan kesan tersendiri gitu Iya, ya. iya. Iya. Coba Bulis. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching Bulis. Bulis sebenarnya saya pengen tahu kira-kira apa yang pengen disampaikan Bulis pada kegiatan coaching kita hari ini Bulis. Mungkin nanti kita bisa saling sharing, saling argumentasi tentang apa permasalahannya ada. Monggo Bulis, kira-kira apa yang mau diungkapkan Bulis ini? Oh ya, Ya. gini Bu, saya di sini kan sebagai ya punya sedikit tim lah untuk mengadakan sementara tadi Kak saya itu melaksanakan koordinasi untuk kegiatan akreditasi perpustakaan. Nah, saat itu saya itu kan mengumpulkan beberapa Bapak Ibu guru yang sesuai dengan standar komponen-komponennya. Di sini saya merasa kesusahan, Bu, karena pada saat mengumpulkan standar komponen-komponen untuk memberikan kesadaran kepada teman-teman untuk ikut mengayu bagio. Nah, itu yang agak kesulitan. Jadi untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan untuk bisa kemajuan perpustakaan. Itu Ibu. Jadi saya semuanya di situ. Oke, galau ya Bu ya. Galau gitu. Nah, kira-kira untuk Bulis rencana untuk pertemuan ini, Bulis itu sebenarnya tujuannya apa, Bulis? Gini Bu, saya mendapatkan suatu solusi atau ide yang dimana saya itu bisa menggugah beberapa guru, terutama tim misalkan tim yang saya buat itu menggugah biar setidaknya ikut mensukseskan pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan akreditasi ini. Iya. Kemudian Bulis, kita tahu bahwa sebenarnya akreditasi sekolah kaitannya dengan perpustakaan itu sebenarnya kalau kita melihat ya Bulis tahu sendiri perpustakaan kan itu milik sekolah ya Bulis ya, otomatis harusnya kalau kita berpikir itu harusnya semua warga sekolah juga bertanggung jawab ya Bulis untuk itu ya, karena memang itu milik kita, yang membesarkan kan juga harus kita kan gitu, itu semacam itu ya Bulis ya. Oke. Bulis, yang saya tanyakan kembali Bulis coba, apakah ukuran keberhasilan Bulis untuk pertemuan kali ini coba Bulis itu ukurannya bagaimana? Ukuran nanti setelah coaching ini, saya harapkan selama coaching ini saya mendapatkan pencerahan Bu, jadi mendapatkan ide yang bisa membantu saya setidaknya apa sih yang akan saya lakukan untuk menggugah motivasi teman-teman itu tadi. Jadi, iya gitu ya, itu indikator ketercapaian dari Bulis untuk kesempatan kali ini nggih, sehingga teman-teman katakanlah semua warga sekolah itu bisa ikut andil dalamnya, sadar dari dalam dirinya untuk ikut menyelesaikan atau ikut katakanlah saja berperan di dalam akreditasi perpustakaan ini ya Bulis ya. Seperti itu ya indikator ketercapaian. Oke, Bulis, coba kita cari coba kita cari yang lebih dalam lagi Bulis kira-kira di sana. Kira-kira Bulis pada kesempatan kali ini Bulis kira-kira sudah mempunyai suatu cara atau yang dimiliki Bulis tentunya di sini untuk menyadarkan teman-teman Bulis atau mungkin sekeliling Bulis untuk ikut aktif, untuk ikut berperan di dalam akreditasi perpustakaan ini Bulis. Yang saya lakukan untuk akreditasi ini kan berkelanjutan Itu saya mengadakan satu koordinasi. Semula koordinasi itu memang koordinasi tapi diikuti oleh satu tim sudah, tetapi ada yang beberapa yang memang ogah-ogahan. Kemudian saya adakan lagi koordinasi yang kedua, dan untuk orang-orang itu saja juga yang dia ogah-ogahan. Kemudian saya dekati.
untuk beberapa orang itu yang memang tidak mau nimbrung itu Oh apa iya sih iya. sebabnya seperti itu. Dan katanya tuh, Oke oke. alah aku kakean gawean, males kayaknya Iya gitu. iya iya. Oke. Itu sementara seperti itu. Ya, ya, ya. Atau mungkin Bulis bisa memberikan gambar di sini usaha-usaha yang atau cara-cara yang telah Bulis lakukan dalam rangka kegiatan akreditasi perpustakaan sekolah ini, Bu. Mungkin dengan cara apa Bulis yang sudah lakukan di sini ya, kaitannya dengan keaktifan mereka, kesadaran mereka untuk ikut dalam akreditasi sekolah ini, Bu. Selain itu mungkin Bulis bisa memberikan gambaran lagi. Saya bisa ini Bu, saat itu saya memberdayakan wali kelas nggih, untuk membuat suatu kegiatan Ya. atas nama perpustakaan dalam menyongsong akreditasi ini. Jadi beberapa kegiatan itu ditopang oleh wali kelas dan saya beri paling tidak ada reward seperti piala begini untuk bagian kelas yang berprestasi begitu Bu. Oke. Bulis, kembali lagi pada identifikasi ya dari suatu permasalahan Bulis tadi yang di depan, intinya pengen mengajak semua teman-teman Bulis, semua warga sekolah untuk aktif bisa membantu dalam usaha ketercapaian dari akreditasi perpustakaan ini ya Bulis. Nah, kalau Bulis melihat coba kira-kira kalau diberi interval Bu 1 sampai 10, kira-kira bagaimana tingkat kesadaran dari tim Bulis mungkin atau dalam katakan saja warga sekolah yang berkaitan dengan akreditasi sekolah ini Bu. Kira-kira sudah berapa persen tingkat kesadarannya? Kalau saya melihatnya ya baru 4 Bu, ini belum ada separuhnya ini ya. Kemudian target Bulis berapa coba? Targetnya Bulis Paling tidak 8 lah Bu. 8. Iya, Iya. 8. Jadi Oke. saya ikut seluruhnya lah, hanya beberapa yang nanti. Iya, luar biasa sekali Bulis ya. Nah, terus Bulis kemudian kita masih pada identifikasi lagi Bulis. Kira-kira ada peluang enggak Bu? Ada kemungkinan enggak Bu? Bulis di sini melakukan sesuatu kembali agar kesadaran dari para teman-teman, dari para warga sekolah itu untuk aktif kembali ke dalam kegiatan akreditasi perpustakaan ini, Bulis. Apa ya Bu? Kemungkinan mungkin saya nanti itu apa ya, konsultasi dengan kepala sekolah gitu. Ya, kepala sekolah itu kan bisa mensupport saya nggih, dalam artian setelah saya konsultasi apa yang kekurangan, hambatan-hambatan saya tadi, terus akhirnya biar diflorkan ke teman-teman gitu pada saat rapat dinas atau seperti apa gitu mungkin Bu ya. Oke. Nah, Bulis, dari apa yang sudah Bulis lakukan dari 4% tadi, kira-kira Bulis bisa menemukan enggak hambatan yang menonjol atau hambatan yang paling urgent lah, hambatan yang bisa dikatakan yang membuat warga sekolah itu enggan untuk membantu Bulis atau membantu sekolah dalam kegiatan akreditasi sekolah ini. Kira-kira bisa mengutarakan hambatannya apa Bu di sini kira-kira Bu? Oh nggih. Hambatannya mungkin gini Bapak Ibu, kok nggak bisa. Itu gini, kadang itu dia tidak paham dengan indikator penilaiannya apa saja. Jadi dia belum memahami itu, sehingga dia tuh mau dilakukan itu bingung. Kemungkinan itu. Terus kemudian lagi ya tadi terlalu banyak pekerjaan, akhirnya kalau kegiatannya kita laksanakan biasanya setelah KBM, kita mengumpulkan data-data pendukung, melengkapi. Nah, itu di situ terlalu kesiangan sehingga saya pulang dulu lah Bu. Itu akhirnya nanti dia nggak kembali lagi. Besok aja lah Bu. Nah, tadi tertunda seperti itu. Iya. Oke, dimaklumi juga ya Bu ya sebenarnya. Ya. Memang kenyataannya tugas kita sebenarnya kalau di sekolah kan tidak hanya mengajar gitu. Termasuk akreditasi ini kan sudah merupakan tanggung jawab kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat kan semacam itu sehingga dari sekian yang Bulis utarakan tadi hambatannya diantaranya belum pahamnya
Bapak Ibu guru atau mungkin warga sekolah tentang instrumen-instrumen yang perlu dikaji ya Bu Lis ya. Itu kemudian terlalu padatnya mereka mungkin untuk jadwal kegiatan mereka mungkin mengajar, mungkin masih punya aktivitas yang lain kan gitu. Nah, dari beberapa hambatan itu tadi Bu Lis, kira-kira Bu Lis bisa apa itu memberikan solusinya enggak Bu? Coba kalau solusinya menurut Bu Lis itu bagaimana Bu? Solusinya? Menurut saya apa ya? Mungkin gini bisa saya lakukan di antara komponen-komponen dari instrumen itu kan kita telaah Iya. itu kita bagi komponen ini dipegang oleh 4 guru misalkan, komponen 2 4 guru juga. Nah nanti kita bedah komponen istilahnya nggih. Apa aja yang akan kita lakukan, jadi kita ngelis dulu, membuat rencana dulu apa saja sehingga setelah itu kita buat aksi nyatanya. Gitu. Luar biasa Bu Lis. Sebenarnya Bu Lis sudah menyiapkan solusinya ya tahap demi tahap. Oke, selanjutnya sekalian Bu Lis di sini sudah mengungkap tentang aksi nyata. Aksi nyata ataupun rencana aksi yang akan Bu Lis lakukan yang sudah Bu Lis sudah melakukan kemarin dengan hambatan ini solusinya ini. Nah sekarang Bu Lis, kira-kira Bu Lis untuk rencana untuk mencapai tujuan ini adakah yang merupakan skala prioritas Bu Lis untuk aksi Bu Lis dalam kegiatan ini Bu Lis? Oh ya, skala prioritas satu yang jelas itu kolaborasi dulu. Yang jelas itu mengumpulkan tim komponen per komponen, jadi nanti saya sebagai penanggung jawabnya, wakil penanggung jawabnya, jadi saya membawai semua komponen itu, saya bimbing, kita arahkan bersama-sama lah dalam artinya saya fasilitasi untuk membedah komponen dalam waktu 1 hari. Kemudian untuk yang komponen kedua hari berikutnya, ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Setelah itu yang prioritas lagi itu nanti kita minta arahan bimbing dari Bapak Kepala Sekolah karena sangat support sekali Bapak Kepala Sekolah. Oke, Bu Lis. Jadi skala prioritasnya Bu Lis diantaranya di sini adalah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya, berkolaborasi kemudian membedah instrumen ya Bu Lis ya. Jadi itu tadi apa instrumennya dari akreditasi perpus itu dibedah, kemudian dibagi ya Bu Lis ya, dibagi dari setiap tim tersebut, kemudian nanti disatukan atau didiskusikan bareng-bareng. Itu kaitannya dengan apa itu yang pertama. Yang kedua, Bu Lis juga di sini berkolaborasi atau memohon saran masukan juga dari Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung kegiatan Bu Lis ini ya, sangat mendukung sekali ya. Artinya sangat menjembatani, memfasilitasi juga untuk kegiatan akreditasi perpustakaan ini ya Bu Lis ya. Luar biasa sekali Bu Lis. Nah, kira-kira Bu Lis ada strategi lain enggak Bu Lis di sini? Apa ya Bu? Iya. Saya kok masih bingung. Atau mungkin Bu Dia punya ide ya? Saya masih bingung nggih, punya pengalaman Bu Dia nggih. Oke Bu Lis ya. Bu Lis mungkin saya ada sedikit ide Bu Lis karena apa? Saya pernah menjadi kepala perpus Bu Lis. Jadi kepala perpus pada ini kajian mengenai akreditasi juga pernah dilakukan akreditasi perpustakaan di sini. Saya langkah atau strategi saya diantaranya adalah memang benar yaitu berkolaborasi dari semua stakeholder yang ada. Jadi kita membentuk tim, yang pertama adalah membentuk tim. Tim inilah nanti yang akan masing-masing diberi tanggung jawab dari masing-masing instrumen yang ada. Dan teman-teman kita mulai dari yang namanya perpustakaan kan juga ada strukturnya ya, itu sebagai panitia intinya. Kemudian kita juga merekrut dari stakeholder yang ada di setiap itu sekolah, termasuk ada karyawan dan juga ada guru. Dan Ibu, ini saya juga melibatkan siswa Bu.
melibatkan siswa. Kenapa, Ibu? Karena yang namanya instrumen nggak mungkin di sini adalah instrumen itu hanya sebagai tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tetapi yang namanya instrumen ini biasanya lengkap, Bu. Nah, itu kita kumpulkan, kita satu suara. Memang kita perlunya adanya koordinasi. Jadi strategi yang saya terapkan di sini adalah adanya sosialisasi kaitannya dengan supervisi, kemudian adanya istilahnya itu kalau kita ya mungkin rutin di dalam pertemuan, rutin di dalam rapat, pertemuan atau rapat bisa diselenggarakan pada event-event di luar jam, seperti itu, Bu. Itu langkah saya karena sekali lagi untuk perpustakaan ini instrumennya biasanya sangat kompleks sekali ya, Bu, sangat kompleks sekali. Apa yang harus dipersiapkan itu mungkin hampir sama seperti akreditasi sekolah ya, Bu. Jadi memang saya pernah melakukan ini, diantaranya memang tidak bisa sendiri, Bu. Di sini memang harus benar-benar berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, seperti itu, Bu. Itu kalau yang pernah saya alami semacam itu, Bu, gitu. Nah, dengan sendirinya beberapa teman itu akan tahu, oh ya ini ada akreditasi perpustakaan. Apa yang bisa saya bantu, sehingga ada kata-kata apa yang bisa saya bantu itu sudah merupakan wujud kesadaran dari masing-masing stakeholder, seperti itu, Bu Lis. Gitu. Itu. Terima kasih ya. Iya, Bu Lis. Oke, Bu Lis, selanjutnya Bu Lis. Nah, kira-kira Bu Lis dalam akreditasi perpustakaan ini ya, untuk persiapannya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya, Bu Lis ya? Tuh kalau kita akreditasi ya lama banget ini, Bu. Paling enggak setengah tahun itu harus bisa. Benar, karena ya. kita vakum ya, kemarin kita vakum nol dari nol itu. Mungkin Bu Lis, karena ini merupakan kegiatan yang kontinu untuk mempersiapkan akreditasi perpustakaan ini. Kira-kira Bu Lis bisa membuat jangka waktunya enggak? Kira-kira, targetnya 1 bulan ini harus apa? Itu kira-kira ada enggak, Bu, di sini? Bu Lis membuat target itu enggak, ukuran enggak? Tingkat keberhasilan dari rencana yang Bu Lis buat tadi, kira-kira? Ada, Bu. Ya. Gini, memang tetap ditarget untuk 1 bulan pertama. Ya. Itu kita 1 bulan, 3 bulan pertama itu administrasi kita lengkapi dulu. Iya. Nah, kemudian untuk berikutnya, bulan yang berikutnya itu kita lengkapi dulu dengan sarprasnya. Terus kemudian untuk yang bulan berikutnya kita menyusun rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk kegiatan bersama siswa. Iya. Luar biasa, Bu Lis, ternyata sudah mengalokasikan waktu ya, sudah memprediksi waktu di mana tingkat ukuran keberhasilan dari rencana Bu Lis dalam kegiatan akreditasi perpustakaan ini ya, Bu ya. Luar biasa sekali. Bu Lis, kemudian kira-kira ada enggak usaha Bu Lis dengan rencana aksi tadi, usaha di dalam mengantisipasi adanya gangguan, Bu, kira-kira? Kira-kira Bu Lis bisa memberikan gambaran enggak di sini? Antisipasi jika ada gangguan dalam melewati tingkat keberhasilan dari rencana aksi Bu Lis tadi. Gangguannya satu itu, Bu, ini ada beberapa. Banyak sih, banyak, Bu. Banyak. Satu itu tentang ke siswa, Bu. Memang kita akreditasi itu kan seperti yang dikatakan Bu Diadati, kita melibatkan siswa. Nah, untuk pelibatan siswa ini tidak semuanya siswa itu langsung connect apa yang kita punya programkan. Terus yang kedua untuk sarpras ini gangguannya jelas di bidang dana BOS. Ini dana BOS memang kita kesulitan sehingga anggarannya itu tidak harus
tidak bisa seketika itu saja. Jadi pembeliannya mungkin tahun depannya lagi, kita punya rencana-rencana ini ke depannya tahun depannya lagi. Nah, terus gangguannya yang ketiga itu adalah tenaga kita, tenaga perpustakaan. Untuk tenaga perpustakaan kita hanya memiliki hanya satu tenaga keperpustakaan dan satu kepala perpustakaan, sehingga memang minim sekali, kita butuh banyak lagi gitu. Iya, itu ya. Oke, sesuai dengan kontak tadi yang di awal, Bu. Kira-kira dalam hal memberikan kesadaran bagi semua warga sekolah di sini, kira-kira Bu Lis sudah siap nggak antisipasi jika ada gangguan, Bu Lis? Insya Allah bisa Bu. Ya. Karena prinsip saya, walaupun ada perubahan, misalkan ada 10 orang yang belum termotivasi, tapi kok sekarang jadi 8 orang, itu sudah saya anggap sebagai peningkatan ya Bu ya. Ya, peningkatan. Sudah ada peningkatan ya Bu ya. Mungkin bertahap karena ini merupakan kegiatan yang kontinu ya Bu ya. Karena di sini yang dibutuhkan sekali lagi adalah kesadaran dari dalam diri untuk memiliki bahwa itu perpustakaan kita gitu. Tanpa dinilai atau enggak, misalnya tanpa akreditasi atau tidak, mengakui bahwa itu merupakan perpustakaan milik kita dan kita harus memelihara kan gitu. Kita harus bisa istilahnya itu membuat perpustakaan kita bagaimana agar bisa menarik tentunya ya gitu. Dari segi pemanfaatannya semua juga bisa merasakan kan. Seperti itu ya Bu Lis ya. Luar biasa sekali Bu Lis. Oke Bu Lis. Selanjutnya Bu Lis. Dari tadi sudah ada beberapa titik temu ya, antara bagaimana Bu Lis sudah punya solusi adanya tadi yang belum kesadaran tentang itu, caranya harus melakukan pendekatan dan selebihnya itu merupakan bentuk solusi-solusi dari Bu Lis. Nah, sekarang Bu Lis yang mungkin bisa saya tanyakan kembali Bu Lis. Kira-kira apa toh Nyon Sewu komitmen dari Bu Lis sendiri terhadap rencana aksi itu? Kira-kira apa Ibu komitmen Ibu itu? Nanti insya Allah untuk kedepannya, untuk perpustakaan, untuk mensiasati akreditasi biar tidak terlalu tersiap-siap seperti ini, itu administrasi kita buat nanti rutin ya. Terus kegiatan juga kita buat rutin dalam keadaan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi dikompliti administrasinya gitu. Oke. Jadi membuat salah satunya adalah administrasi yang rutin ya, Nah, kira-kira Bu, untuk menjaga komitmen dari Ibu tadi, di sini Ibu kira-kira membutuhkan orang lain enggak Bu? Untuk menjaga atau katakanlah saja mewujudkan komitmen dari Ibu tadi. Bisa Bu, saya mesti berkolaborasi dengan stakeholder tadi. Yang jelas kita dengan kepala perpus dan tenaga keperpustakaan serta kesiswaan, kurikulum, itu juga memang harus satu tim. Tetap dirangkul semua ya Bu. Oke, luar biasa, karena memang sekali lagi perpustakaan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oke Bu, sekali lagi Bu, coba saya kok ini masih luar biasa, senang sekali ini Bu. Kira-kira tindak lanjut apa Bu dari kegiatan Bu Lis kita hari ini untuk kucing kita hari ini? Kira-kira Bu Lis bisa memberikan tindak lanjut enggak? Nuwun sewu ibu-ibu, sekedar mengingatkan waktunya sudah lebih 5 menit, monggo segera diselesaikan kegiatan coachingnya. Oke, Bu Lis monggo tindak lanjutnya apa ya Bu Lis ya? Ini tertarik sekali kita. Nanti saya akan melakukan apa yang disarankan Bu Dia, juga yang saya tanyakan tadi. Saya akan berkolaborasi dengan tim, kemudian saya membuat kelompok-kelompok tim dulu, kemudian saya florkan ke seluruh Bapak Ibu guru, dan saya juga akan bekerjasama dengan kesiswaan, plus saya juga akan mengajak siswa-siswa untuk
melaksanakan apa program-program dari perpustakaan. Iya, luar biasa sekali Bu. Saya berdoa mudah-mudahan apa itu komitmen dan juga mudah-mudahan usaha yang akan Bulis lakukan ini bisa terwujud, bisa tercapai, sehingga juga mendapatkan nilai yang plus sekali untuk akreditasi sekolah ini ya Bulis ya. Ya gitu. Jadi di sini mungkin saya bisa mengambil sedikit satu kesimpulan ya, bahwa di dalam akreditasi sekolah di sini memang dibutuhkan adanya kolaborasi ya. Kolaborasi dari semua pihak stakeholder yang bisa membantu terlaksananya dari akreditasi perpustakaan sekolah ini. Seperti itu, sehingga dibutuhkan di sini adanya tim khusus, kemudian juga akan memberikan teladan bagi apa itu semua stakeholder bahwa perpustakaan sekolah ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga. Seperti itu ya Bu ya, Bulis. Oke. Terima kasih sekali Bulis. Kira-kira bagaimana perasaannya hari ini setelah dilakukan coaching ini untuk kesempatan hari ini? Bagaimana perasaannya? Luar biasa Bu. Saya merasa menemukan sesuatu ahlinya Bu Dia ini yang sukanya bisa untuk berkolaborasi Bu. Jadi punya ide-ide baru itu tadi Bu ya. Iya. Jadi plong rasanya nggih. Plong ya Bu ya, plong. Oke. Terima kasih sekali. Insya Allah nanti minggu depan nanti kita lanjut lagi bagaimana aksi nyata, aksi apa itu rencana aksi yang sudah Bu Lis buat. Nanti kita melakukan coaching lagi ya Bu Lis ya minggu depan ya. Oke, saya kembalikan kepada Bu Lina. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching yang sangat luar biasa Bu Diah dan Bu Lis. Tadi kegiatan coachingnya tujuannya itu untuk memperoleh pencerahan terkait dengan kesadaran teman untuk berpartisipasi dalam kemajuan perpustakaan ya Bu Lis ya. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan sangat lancar. Kemudian mohon izin saya akan memberikan umpan balik kepada kegiatan coaching ini. Nah Bu Diah, tadi Bu Diah di awal sebelum coaching pada saat tahap pra coaching, nah tadi Bu Diah menginginkan bahwa ingin mengasah kompetensi terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi setelah melaksanakan serangkaian kegiatan coaching, bagaimana Bu Diah ketercapaian menurut Bu Diah sendiri tadi? Saya merasa untuk pertanyaan berbobot malah lebih dari 5 Bu Lina. Gitu. Jadi saya juga puas sekali dalam coaching ini. Ternyata dari pihak coachingnya itu ternyata beliau kesadaran penuh, jadi membukakan diri pada hatinya untuk mengutarakan dalam kegiatan coaching ini Bu, sehingga saya termotivasi untuk lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Lina. Iya. Alhamdulillah ya Bu Diah. Jadi yang menjadi tujuan kegiatan coaching yaitu mengembangkan kemampuan inti, memberikan pertanyaan berbobot telah dicapai. Nah, kemudian mohon izin saya menyampaikan data pengamatan selama kegiatan coaching ya Bu Diah dan Bu Lis. Nah, pertama dalam kegiatan coaching terkait dengan kompetensi inti yang dikembangkan kan ada 4. Tadi Bu Diah sudah menjelaskan bahwa saya diizinkan untuk spesifik terhadap semua kompetensi inti ya Bu ya dalam pengamatan. Nah pertama baik coach maupun coachee sudah melakukan kehadiran penuh atau coaching present sudah sangat bagus Bu Diah dan Bu Lis sehingga terjadi komunikasi yang aktif. Kemudian yang kedua terkait dengan mendengarkan aktif di sini juga sudah berlangsung baik, artinya tidak terhalang oleh aspek asumsi, bebas dari judgement dan juga asosiasi Bu, sudah tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga untuk mengajukan pertanyaan berbobot tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Diah bahwa terkait dengan kompetensi ini sudah memenuhi Ibu. Alhamdulillah. Mungkin nanti di kegiatan coaching selanjutnya bisa ditambah dengan menanyakan kepada Bu Lis terkait dengan bentuk partisipasi yang diharapkan kepada rekan sejawatnya itu seperti apa. Mungkin nanti pertanyaan berbobot yang sudah dipenuhi tadi bisa divariasikan seperti menanyakan bentuk partisipasi,
dari yang diharapkan dari teman sejawatnya tadi. Kemudian bisa dengan memetakan posisi atau potensi kekuatan bullies pada kegiatan tersebut, Ibu. Kemudian kompetensi inti yang keempat sudah sangat tercapai ini. Komunikasi yang dilakukan sudah memberdayakan sehingga tercapai solusi dari apa yang dijadikan bullies, unek-unek permasalahan kegalauannya bullies sudah tercapai. Nah, namun tadi selama kegiatan coaching, waktu yang dibutuhkan saking serunya tadi ya Bu, karena memang untuk kegiatan perpustakaan itu sangat luas cakupannya tadi sehingga kegiatan coaching melebihi 7 menit waktu yang ditentukan Ibu. Tidak apa-apa. Kemudian nanti kalau ada kegiatan coaching lagi Bu Diah, mungkin nanti kan terjadwalkan lagi nggih dengan bullies untuk keterlaksanaan. Nanti kira-kira kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Diah lagi di kegiatan coaching selanjutnya? Ya, saya juga mengarah pada 4 kompetensi itu lagi, Dek, untuk mempertajam saja, mempertebal dari 4 kompetensi itu, sehingga saya akan semakin atau dalam kegiatan coaching itu akan semakin diharapkan seperti dengan tujuan yang diharapkan yang sesungguhnya seperti itu. Okay. Tetap mempertebal dari 4 kompetensi inti itu tadi, Dek, harapan saya. Baik Ibu, jadi akan terfokus pada semua kompetensi inti ya Bu, karena kompetensi ini tidak bisa terpisahkan dan dalam kegiatan coaching akan lebih baik jika semua kompetensi inti menjadi fokus perhatian seorang coach dan sehingga nanti coachingnya dapat memaksimalkan potensi yang ada di dirinya. Begitu kegiatan coaching hari ini bisa kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi Bu Diah, Bu Lis dan juga bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Ya. Ya Allah.